dan beberapa tulisan-tulisan lainnya. Itu orang hebat. Contohnya siapa? Kalangan para ulama banyak gitu ya. Nah, kita dalam konteks Nusantara ya salah satunya Ki Hajar Abdullah bin Nuh. Beliau nulis sejarah, nulis bahasa Arab, nulis tentang karya ilmiah, kemudian nulis tentang apa itu? Ya, sastra juga. Kemudian ada siapa lagi? Kita mengenal Buya Hamka. Coba lihat. Semuanya bisa, sejarah, sastra, tenggelamnya kapal Pandarwij, ya, di bawah lindungan Ka'bah dan yang lainnya. Hebat gitu. Dan insya Allah di sini mudah-mudahan banyak juga teman-teman calon-calon penulis hebat. Saya doakan mudah-mudahan di sini akan terlahir para calon-calon penulis hebat di masa depan, insya Allah. Jika teman-teman ya mau untuk terus melakukan perjuangan dalam menulis. Kemudian kita awali lagi. Kenapa sih saya kembali mengawali dari sana? Karena berangkatnya dari sana. Kalau teman-teman yang di sini jika ada mahasiswa yang sering pernah hadir di kelas saya, pasti saya sering menyampaikan tentang Babad Diponegoro, kemudian dan kisah-kisah para penulis hebat lainnya yang ada di Nusantara ini, yang sungguh luar biasa. Nah, di sini karena saya kebagiannya struktur karya tulis ilmiah, sebelumnya kan sudah ya oleh renungan motivasi-motivasi. Nah, maka saya sedikit mengambil lagi. Saya terinspirasi oleh Pak Syamsuddin Arif PhD. Ini salah satu penulis buku Islam dan Diabolisme Intelektual. Saya bertemu beliau di Bandung ketika dalam salah satu forum. Ketika membedah buku tersebut, beliau dari Gontor, dosen juga di Universitas Darussalam Gontor. Di dalam bukunya beliau menyampaikan bahwa menulis itu susah-susah gampang. Karena dengan menulis kita perlu menelusuri lorong-lorong sepi untuk menemukan berbagai diksi bahasa. Namun, menulislah, karena menulis adalah tradisi sarjana dan ulama. Kata beliau. Bukunya menarik, luar biasa. Referensinya saya lihat ada 10 halaman, mayoritas 99% bahasa Inggris referensinya. Nah, jadi menulis itu tradisi sarjana dan ulama, teman-teman. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang kuliah di sini juga ada ini ya, Madrasah Aliyah versi Tarogong dari Tergong Soreang. Ini alhamdulillah banyak jadi STU Al-Hikmah ya teman-teman di sini para pelajar semua ya bersyukur bisa kuliah, bisa sekolah. Apalagi di sini ada dari Aliyah ya hebat teman-teman. Dari Aliyah nanti kita sudah belajar karya tulis ilmiah. Mungkin mohon maaf jika belum bisa dipahami apa itu jurnal gitu ya karena ini lingkupnya biasanya karya tulis ilmiah itu adalah mahasiswa. Tapi saya akan coba nanti diinikan ke artikel ilmiah, diturunkan ke penulisan artikel ilmiah. Kemudian yang kedua, saya terinspirasi oleh Profesor Ustadz Abdul Somad. Beliau ketika berkunjung ke rumahnya Buya Hamka, beliau menyatakan, menulislah supaya orang di masa depan akan tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Nah, ini bukti teman-teman pernah hidup tahun 2020. Apakah teman-teman yakin 2100 teman-teman masih ada? Sekarang teman-teman umur berapa? Misalnya sekarang yang umur 20 tahun, 2100, teman-teman umur berapa? Berarti umur 100 tahun gitu ya. Yakin nggak masih hidup gitu, teman-teman? Ya. Nah, ini belum tentu kan? Belum tentu kita masih hidup. Rata-rata umat Nabi Muhammad SAW itu kisaran 60-70 gitu ya. Bahkan 40-50 udah ada yang wafat. Bahkan yang muda-muda pun ada yang udah wafat gitu. Nah, ini beda-beda. Ya, kemudian selanjutnya waktu dan umur kita terbatas, maka perpanjanglah menulis. Ya, waktu dan umur kita terbatas, maka perpanjanglah dengan menulis. Ini suaranya masih terdengar, teman-teman? Masih. Oke. Agak sedikit putus, terputus ya, ini beda-beda wilayahnya ya mungkin. Ya mudah-mudahan nanti ada rekamannya ya. Ya kita lanjut. Nah ini waktu dan umur kita terbatas ya, ingat. Agak sedikit terputus ya. Atau karena rekamannya ada yang jelas nggak di sini?
Jelas, saya jelas banget, Ustaz. Oh, jelas ya. Jelas, Ustaz. Oke, berarti ini di daerah masing-masing ya. Ya, kita lanjut. Di sini waktu dan umur kita terbatas ya. Saya sering menyampaikan, bahkan saya sering disampaikan oleh guru saya, hakikatnya kita semua ini telah diponis mati gitu. Saya ini sudah diponis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya proses nanti kematian saya. Waktunya kapan? Nah, ini yang belum tahu karena masih goib. Maka saya bagaimana setiap waktu itu bermakna. Setiap waktu ini saya bisa melakukan berbagai peninggalan jejak-jejak untuk generasi selanjutnya. Supaya generasi di masa depan, gen alpha minimal, saya kan misalnya gen milenial. Milenial itu orang yang lahir 95 sampai tahun 99 akhir lah. Dari 2000 ke sini itu gen alpha. Nah minimal gen alpha ini yang 2000 lahir ke sini atau orang-orang yang 2020 baru lahir di masa depan, jika kita tidak wariskan jejak-jejak perjuangan, itu akan terputus, berbahaya itu. Itu akan berbahaya. Maka inilah dengan tulisan. Jadi tinggalkan dengan tulisan. Nah, ini renungan bagi kita. Sebetulnya menulis itu mudah, terutama bagi yang mau menulis ya. Ini perlu dicatat. Selanjutnya, jadi syarat pertama untuk bisa menulis dan menjadi penulis adalah kemauan. Itu dulu yang pertama. Kita melakukan sesuatu itu yang pertama saya sering menyampaikan bukan untuk yang pertama luruskan niat, bukan untuk popularitas. Yang kedua bukan untuk transaksi jabatan, kita harus meluruskan niat. Karena nanti di dunia, teman-teman kalau sudah lulus, transaksi jabatan itu sangat banyak tuh, teman-teman nanti diuji. Dan yang ketiga dengan proyek-proyek keuangan, ratusan juta proyek. Karena nanti ada dalam konteks akademik, yang riset itu kadang landasan pertama itu karena itu, uang. Proyek dulu. Nah, nanti kita akan bedakan. Dengan menulis karena atas dasar cinta dan kemauan dan kesadaran. Efeknya nanti beda. Ulama-ulama dulu, para penulis kitab, menulis itu karena kesadaran dan karena amal. Makanya kita mempelajari kitab-kitab turos para ulama kan. Kita pelajari kitab misalnya Bulughul Maram, kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Bahkan kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Tuffah itu dijadikan salah satu kitab di syarat sultan di Jogja, Sultan Mataram khususnya. Kalau mau naik jadi sultan, itu harus paham dulu kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Luar biasa, itu ngeri. Kitab yang besar tentang fikih. Kemudian jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan karya tulis terus menghantui kita harus memotivasi diri sendiri. Teman-teman harus motivasi. Harus ada motivasi hidup itu. Pertanyaannya bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Ya, itu masalahnya. Kadang anak-anak milenial, saya sering ngobrol tuh dengan anak-anak SMA, sering galau, stres gitu ya, masalah. Ya biasalah anak-anak sekarang, masalah apa coba? Masalah galaunya coba. Ada yang tahu? Coba ketik di chat. Anak-anak milenial, anak-anak SMA atau kuliah-kuliah awal, sering galau gitu, sering sedih. Masalah apa coba? Ada yang tahu? Bucin gitu ya. Apa tuh bucinnya? Mungkin ada yang belum paham. Asmara. Ya kebanyakan ini kan menulis cinta. Kebanyakan ya. Ya seperti itu. Padahal nanti saya memperluas. Saya sering mengatakan bahwa kita mesti memperluas mana cinta ini bukan hanya dunia perbucinan, dunia cintanya laki-laki dan perempuan gitu. Padahal luas nanti. Maka di sini kita perlu ada motivasi diri. Hidup kita ini harus memiliki sosok figur. Harus memiliki patron. Kalau istilah bahasa di Mataram. Patron. Sosok yang diikuti. Nah ini Robi Serawali galau karena umat. Wah keren ini. Ya kalau baginda Nabi SAW, para sahabat, para ulama hebat itu galau itu karena umat. Memikirkan. Imam Syafi'i itu pernah tidak tidur. Jadi beliau itu ada kisah yang masyhur gitu. Tidur seorang murid. Lihat Imam Syafi'i itu tidur gitu. Kemudian sholat subuh. Kaget kan. Pas ditanya, beliau itu bukan tidur sebetulnya, tapi memikirkan berbagai masalah fikih dan selesai dalam semalaman. Kenapa langsung sholat? Karena wudhu saat isyanya belum batal. Nah itu sampai luar biasa. Semalaman mikir masalah umat, permasalahan fikih. Nah, ya teman-teman silahkan mau cari sosok figur hidup teman-teman siapa.
Ya pertama tetaplah kita mungkin ada pasti mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, Khulafaur Rasyidin atau 10 orang dijamin masuk surga siapa tuh? Selain itu siapa? Ada Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang ganteng, kaya raya, yang rela meninggalkan semua itu. Kalau sekarang itu artis gitu ya. Mus'ab bin Umair itu banyak wanita Quraisy itu senang, cinta kepada Mus'ab bin Umair saking ganteng dan kaya, muda. Tapi Mus'ab bin Umair tumbalkan semua kebahagiaan pribadi itu, beliau rela berlemah berjuang sampai wafatnya itu kan di perang Uhud, syahid, hampir kedua tangannya itu terputus, kedua tangannya itu karena memegang liwanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu dimakamkan, kainnya diangkat ke atas, kakinya kelihatan, diangkat ke bawah, mukanya kelihatan. Padahal beliau orang kaya. Para sahabat yang lain, para ulama kesininya. Dan di dalam konteks, mungkin kita pernah mendengar Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, kemudian Tariq bin Ziyad. Kenapa kita tahu ya? Karena itu dari kita baca tulisan. Kita baca tulisan para sejarawan. Nah, dalam konteks Nusantara banyak. Dalam konteks di Aceh, Sultan Iskandar Muda, Cut Nyadin, Cut Mutia, Tuan Cik Yutiro. Dalam konteks di Tatar Jawa Barat, wah sangat banyak teman-teman. Dalam konteks Pulau Jawa, Kalimantan, kita mengenal di Kalimantan ada Pangeran Antasari berjuang berjihad dalam perang Banjar. Pangeran Hidayatullah, bahkan Pangeran Hidayatullah diasingkan kemana? Coba yang tahu? Pangeran Hidayatullah diasingkan, bahkan makamnya ada di Cianjur. Itu ada Pangeran Hidayatullah di Cianjur, diasingkan. Pangeran Hidayatullah rela meninggalkan Banjarmasin, kemudian pastilah kita rindu gitu ya dengan kampung halaman. Kemudian di Sulawesi, Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian di Maluku ada Sultan Babulo, Sultan Khairun. Kemudian di NTB banyak. Di Tatar Jawa ada Wali Songo, luar biasa, Sunan Kalijogo. Kemudian ada Sultan Agung Hanyokkusumo dan amal dakwahnya 2 kali menyerang Batavia, amal jihad penyerbuan 2 kali ke Batavia 1628 sampai 1629. Ada kesininya Sultan Mangkubumi, Pangeran Sultan Hamengkubuwono ke-1, pendiri keraton Sultanan Ngayogyakarta. Kesininya ada Pangeran Diponegoro. Nah ini tutup 3 sosok santri di Mataram yang luar biasa menginspirasi, dan saya pun sedang mempelajari ketiga sosok, bahkan keempat sosok ini. Yang pertama Pangeran Diponegoro, kemudian kakek buyutnya Sultan Hamengkubuwono I, kakek buyutnya lagi Sultan Agung Hanyokkusumo, dan nanti ke atasnya itu ada Sunan Kalijogo. Itu sosok-sosok patron yang perlu kita contoh dalam melakukan hidup ini. Nah di Tatar Cianjur banyak ya, Haji Abdullah Binu, Haji Prawatasari, dan di daerah teman-teman masing-masing silahkan, banyak, sangat banyak. Cuma masalahnya literasi kita rendah dan diputus sejarah kita dengan pendahulu kita itu oleh para kolonialis. Maka kita buram identitas dan buram karakter. Nah itu perlu dicatat ya. Saya awali dari sana, pentingnya untuk menulis itu. Kemudian di sini motivasinya apa? Yang pertama cepat selesai kuliah. Ada yang di sini menulis karya ilmiah itu karena cepat selesai kuliah, skripsi dan yang lainnya gitu ya. Atau di anak-anak SMA itu apa ya? Suka ada, kalau waktu dulu saya pernah ngajar di salah satu SMA, itu ada mini riset. Nah, nggak tahu kalau di sini. Kemudian namanya dikenal orang, terkenal. Ada nggak di sini ingin menulis namanya dikenal orang, terkenal? Seperti siapa yang terkenal? Coba salah satu. Saya sering membaca novel Buya Hamka, kemudian Habibur Rahman. Siapa lagi ya? Mungkin di sini ada juga yang membaca Terelie gitu. Beda-beda gitu seorang membaca novel itu. Atau yang baca buku-buku ilmiah. Banyak lah, jurnal-jurnal. Jadi saya lihatkan ada Prof. Nakib Alatas, ada Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud. Nah ini rekomendasi buku. Ada buku Budaya Ilmu, karangan Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud. Beliau salah satu pendiri ini ya, Institut Pengajian Tinggi Islam, Sains, dan Peradaban, Universitas Teknologi Malaysia. Saat itu, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan bertemu beliau di Depok waktu ada bedah buku budaya ilmu pertama di Indonesia. Bertemu dengan Prof. Wan, langsung meminta ijazah kitabnya langsung budaya ilmu di tanda tangan. Kemudian itu salah satu rekomendasi untuk membangkitkan budaya ilmu kita. Kemudian karya ilmiah yang saya rujuk lagi ada Prof. Ismail Roji Al-Faruqi dari Institut Pemikiran Islam Internasional Washington DC, Amerika Serikat. Pejuang beliau dari Palestina. Wafatnya beliau diracun karena beliau melakukan perlawanan intelektual melawan dunia barat gitu. Dan ada yang ketiga yang saya jadikan sosok figur,
Profesor Mulyadi Kartanegara dari Universitas Brunei Darussalam. Dan ketiga tokoh ini saya masukkan quote-nya itu di tesis saya. Karena ketiga pemikiran tokoh ini, Prof. Ismail Roji Al-Faruqi, Prof. Nakib Al-Atas, dan Prof. Mulyadi Kartanegara itu menginspirasi saya. Karena saya sering merekomendasikan bagi teman-teman di sini yang mengambil Islamic Education, mau ngambil S2, S3 kemana? Saya biasanya ke tiga negara ini. Kalau mau melakukan perlawanan intelektual dengan dunia barat. Ke Washington DC, Amerika, ke Malaysia, Kestis, UTM, atau ke Brunei Darussalam. Tapi bukan berarti kok kenapa Kang tidak merekomendasikan Mekah, Yaman, Mesir. Enggak, bukan dalam konteks saya tidak ini Mekah. Enggak, bukan. Mekah juga mulia. Mesir. Ini dalam rangka melakukan perlawanan intelektual. Tetap teman-teman kalau mau ke Mesir, ke Yaman, ke Mekah, itu kan pusat dunia Islam Mesir dan yang lainnya. Silahkan kalau mau ke sana. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian pendapatnya diketahui orang, dikutip. Ada nanti dalam jurnal itu pengutipan. Kemudian membuat tulisan karena masalah seperti itu belum ditulis orang. Nah itu, misalnya nih, kayak Haji Prawatasari nih, sedikit yang nulis. Belum ada bahkan. Maka harus ada 5 syarat jika kita ingin mengenalkan Nusantara kepada dunia melalui sosok pejuang dan generasi yang kita siapkan. Ada 5. Yang pertama, boleh diangkat dalam skripsi, tesis, disertasi. Alhamdulillah di Tatar Sunda, di Tatar Jawa, dalam konteks Tatar Jawa, Pangeran Diponegoro, itu 5-nya sudah terpenuhi. Yang pertama, skripsi, tesis, disertasi sudah terpenuhi. Banyak. Silakan searching nanti di Google Scholar. Ya, salah satu mesin pencari jurnal, pencari referensi, Google Scholar. Kemudian, buku ilmiah. Di Diponegoro sudah ada banyak. Salah satunya kan Prof. Peter Carey, 40 tahun riset tentang Diponegoro. Dalam memandang Peter Carey, ya terlepas beliau belum mengambil hidayah, saya itu malu sebetulnya jika bertemu Peter Carey. Karena beliau itu sebetulnya belum muslim ya. Beliau belum mengambil hidayah, tapi kok 40 tahun luar biasa gitu penelitiannya. Terlepas dari isinya itu ada beberapa berbeda pendapat lah. Tapi saya memandang kok budaya ilmunya sampai segitunya gitu. Nah, beliau itu mulai berani mempublikasikan hasil riset Diponegoro itu dalam bentuk buku itu baru, kalau tidak salah, salah satu bukunya itu Asal-usul Perang Jawa, Kuasa Ramalan. Kuasa Ramalan itu baru diterbitkan kurang lebih berapa ya? 2013 kalau nggak salah. Kesininya baru buku Takdir, ringkasan Kuasa Ramalan. Nah itu seperti itu untuk menemukan atau menghasilkan karya tulis yang berbobot. Itu ya buku ilmiah. Kemudian kesininya banyak jejaring ulama Diponegoro, itu rekomendasi. Saya punya bukunya tentang jejaring ulama Diponegoro dari Jawa sampai ke Tatar Sunda. Bahkan di Tatar Sunda pun ada. Kemudian ada juga buku-buku yang lain. Strategi menjinakkan Diponegoro, karya seorang tokoh militer, menarik juga. Nah itu ya, yang kedua buku ilmiah. Yang ketiga, itu bisa diangkat dalam novel sejarah. Nah ini salah satunya kan yang sudah ngangkat itu Ustadz Salim Afila dengan Sang Pangeran dan Janisari Terakhir. Yang keempat, diangkat dalam bentuk jurnal ilmiah, itu ringkasannya. Dan yang kelima terakhir dalam bentuk film. Nah, Diponegoro ini sudah dalam Titi Mangsa, meskipun belum utuh, tapi nanti mau diangkat lagi dalam film yang lain, ya, dalam datanya dari Sang Pangeran dan Janisari Terakhir. Itu tentang 5 terpenuhi Diponegoro. Nah, dalam konteks Tatar Sunda, itu ada, kalau melawan Belanda, titik 0, melakukan perlawanannya itu sebetulnya dari mulai Sultan Agung kan, 1628 POC, dan kesininya ada Haji Prawatasari 1703 dan nanti Ki Bagus Rangin, baru 1825 itu Diponegoro terakhir. Tapi sejarawan mengatakan Diponegoro ini yang menendang bola salju perlawanan lawan Belanda. Karena setelah dari perlawanan Diponegoro ini hancur kas Belanda, habis 20 juta golden, habis, rugi lah, makanya ada tanam paksa. Nah, dalam konteks perlawanan Jepang, siapa yang menendang bola salju? Yang pertama melakukan perlawanan, maka saya berani mengatakan, karena saya melakukan riset, itu adalah Syahid Kiai Zainal Mustafa dari pesantren Sukamanah Tasikmalaya. Beliau yang melakukan perlawanan pertama. Saat itu belum ada yang melakukan perlawanan. Dan alhamdulillah 5 ini sudah terpenuhi. Yang pertama skripsi, tesis, disertasinya ada, skripsinya ada, rata-rata skripsi sih.
Yang kedua, jurnalnya pun sudah ada di ulumuna.or.id, nanti saya share coba. Kebetulan saya alhamdulillah menulis jurnalnya itu ditanamani oleh dosen saya, riset kurang lebih 5 sampai 6 tahun tentang Kiai Zainal Mustafa ini. Kenapa Kang lama-lama? Ya, kalau dalam sejarah itu harus sabar. Nggak bisa gerasa-gerusu gitu. 3 bulan nulis sejarah nggak bisa. Peter Carey juga untuk di Ponorogo itu hampir 30 tahun baru dipublikasikan. Nggak bisa cepet. Kemudian filmnya udah ada, film Kiai Zainal Mustafa tahun 2017 launching, waktu itu saya melihat waktu launching, namun belum dipublish di YouTube, baru ada di YouTube itu ininya saja, ringkasan. Coba nanti searching tentang film Kiai Zainal Mustafa. Yang keempat, novelnya alhamdulillah sudah terbit, baru terbit bulan yang lalu oleh Kang Fauzi Nur dengan judul Syahadah Mustafa. Dan yang kelima yang baru mau terbit Oktober ini adalah buku ilmiahnya tentang biografi Ajangan Sukamana. Nah, ini alhamdulillah 5 ini mau terpenuhi dengan Sukamana ini. Dan luar biasa Syahid Kiai Zainal Mustafa kita mengenal. Dulu mungkin sekolah, beliau ini memberontak karena katanya perebutan padi. Kemudian beliau wafatnya di Penggal. Dan yang lainnya ya, ternyata itu kurang tepat. Beliau bukan karena padi, tapi murni karena tauhid, menolak Saikirai, menolak menunduk ke arah Tokyo. Dan itu dilakukan juga oleh Haji Rasul Ayah Buya Hamka, menolak Saikirai juga. Kemudian Kiai Zainal Mustafa di berbagai siksaan beliau digusur dari Padayungan sampai alun-alun Tasik, maka di Tasik ada nama Kiai Mustafa itu digusur pakai kendaraan roda 4 ya. Kemudian kesininya dan beliau wafatnya itu adalah dikubur hidup-hidup. Ketika digali, udah 29 tahun terkubur, ditelusuri oleh salah seorang santrinya, digali. Kemudian ketika digali, beliau jasadnya masih utuh, kepalanya tidak putus. Ketika ditemukan, beliau sedang memeluk kedua lututnya. Di bawahnya itu ada papan, ada paku. Ya, papan itu jadi paku, banyak paku gitu. Ditanam paku. Jadi beliau duduk itu di atas paku yang menancap. Beliau lagi memeluk dua lututnya, sorbannya masih utuh, jasadnya masih utuh. Kepalanya tidak putus. Maka perlu ada pelurusan narasi, waktu itu belum tidak ada pemindahan kerangka jenazah. Yang ada adalah pemindahan jasad para syuhada. Zainal Mustafa beserta 17 santrinya, ya. Zainal beserta 17 santrinya. Nah, itulah luar biasa, saya sampai sedih gitu ya. Bahkan para narasumber itu meneteskan air mata ketika mengenang kembali pengetahuan kolektif perjuangan para pendahulu kita. Nah, itu ya contoh. Zainal Mustafa alhamdulillah beliau pun adalah dikatakan, ada yang mengatakan salah satu orang ulama pejuang yang pertama melogat tafsir Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Sunda. Beliau. Tapi ada juga yang mengatakan sebelum beliau itu ada gurunya, Ajengan Sobanda, apa ya, dari ini lupa, dari salah satu pesantren di Tasik, gurunya sebelum ke hajat pun sebetulnya sudah ada kan, tapi mulai ke hajat dipopulerkan. Itu ya contoh. Kemudian apalagi menanggapi tulisan, boleh. Kita menulis itu menanggapi tulisan orang lain. Boleh. Misalnya gini, kerudung itu tidak wajib. Nah, kita ingin menanggapi, boleh. Di Ponorogo itu pernah melakukan perzinahan dengan seorang wanita Tionghoa. Nah, misalnya kita tidak setuju, boleh tanggapi tulisan tersebut. Sempat ramai kan? Di Ponorogo itu pernah berzina dengan yang memijatnya, wanita keturunan Tionghoa. Nah, dalam konteks kita, dalam konteks Islam, dalam konteks maklumat kita, itu bukan perzinahan. Itu sah dalam perang, karena itu adalah statusnya budak, tawanan perang. Nah, itu ya contoh. Dan sempat ramai juga di Ponorogo itu suka meminum minuman keras. Maka kita setuju, tidak setuju, tanggapi dengan data-data. Nah, itu ya contoh. Kemudian pendapat atau mereaksi suatu keadaan menambah penghasilan. Nah, boleh menambah penghasilan teman-teman, kalau mau dapat uang, penghasilan, boleh nulis di mana? Di koran-koran. Banyak ya. Kisaran kalau mahasiswa S1 S2 itu 300 sampai 500 ribu. Kalau guru besar, dosen rata-rata 1 sampai 2 juta. Satu artikel di koran. Berbagai koran, silakan. Saya tidak perlu disebutkan ya koran-korannya. Silakan. Itu, lanjut. Yang pertama, apa yang harus disiapkan? Perbanyak bahan bacaan buat outline tulisan.
Nah, kita kan dalam konteks artikel ilmiah ya, meskipun nanti saya sering menyampaikan kita biasanya suka sudah juga bisa juga buat akun gitu di Kompasiana, Indonesiana sama kumparan.com. Makanya saya sering bermain menulis di sana. Tulisan lepas. Bedakan tulisan ilmiah dan tulisan lepas ya. Tulisan ilmiah karena ada aturannya dan tulisan lepas. Nah, ini 8 strategi menyiapkan manuskrip disampaikan oleh Ismail Suwardi WK, profesor beliau. Nanti silakan cari. Beliau produktif, nulisnya banyak jurnalnya, banyak naskah-naskah ilmiahnya. Nah, yang pertama, apa itu jurnal? Di sini ada yang sudah tahu nggak teman-teman apa itu jurnal? Atau ada yang belum tahu, khususnya anak-anak aliyah? Anak-anak aliyah jika ada yang belum tahu, jurnal itu adalah salah satu bentuk publikasi ilmiah ya. Jurnal itu adalah tempat untuk mempublikasikan karya-karya tulis kita dalam bentuk artikel ilmiah, hasil riset, hasil gagasan. Bukan tulisan lepas, tapi ada aturan-aturan tertentu. Itu yang pertama. Nah, saya akan coba tidak bahas di sini. Saya ini hanya membuka saja karena waktu terbatas. Ini biasanya dijelaskan perlu kalau dalam perkuliahan itu biasanya 3 SKS gitu. Ini selesai itu beberapa pertemuan ya. Tidak bisa cepat apalagi yang belum mengetahui. Saya lewat dulu. Ada jurnal internasional dan jurnal nasional. Kita lewat dulu. Kita fokus di sini nanti ke struktur langsung ya. Cara mencarinya ada di Doaj sama Skimago. Yang belum paham nggak apa-apa. Doaj itu mesin pencari jurnal sama Google Scholar. Sama Morarep. Morarep keluaran Kementerian Agama. Sama portal Garuda. Keluaran Kementerian Ristek Dikti. Untuk mencarinya. Nanti saya coba lihatkan syarat searchingnya. Nah, ini Doaj. Saya lewat dulu. Kedua, melengkapi komposisi. Nah, ini strukturnya, teman-teman. Ini ya, struktur jurnal. Sebelumnya ada yang pernah, oh ya, nanti saya lihatkan ya. Saya lihatkan. Struktur jurnal, saya lihatkan. Yang pertama ada komposisi. Ingat ada Imrad besar ya. Ini singkatan yang pertama, introduction, pendahuluan. Ya, di atasnya ada judul lah, gitu ya. Di atasnya itu ada judul, nanti kita lewat dulu. Ada pendahuluan, nih, struktur jurnal. Ada metode, harus ada metodenya. Ada temuan penelitian, ada pembahasan, ada kesimpulan, ya, ada ucapan terima kasih, ada referensi. Ini tutur karya tulis ilmiah jurnal yang diakui di universitas ini. Atau di kampus-kampus ada namanya KTI, karya tulis ilmiah ada. Ada juga PKM, program kreativitas mahasiswa gagasan ada. Ada salah satu pegiat student nilai Indonesia, beliau sering mewakili kampusnya dan beliau karena sering lolos PKM-nya didanai oleh Ristek Dikti. Nah, itu salah seorang Mapres ya, Mapres UPI. Beliau pegiat student nilai Indonesia, beliau sering keliling Indonesia mempresentasikan berbagai gagasan. Nah, saya lihat di sini strukturnya. Ya. Nanti saya lihatkan langsung praktek di sini. Ini strukturnya. Nah, ada titel, ada judul kan? Ada abstrak. Ada kata kunci, keyword. Abstrak, ya abstrak. Imrad kan itu singkatan. Jadi singkatan dari introduction, method, result, ya. Singkatan gitu maksudnya teh. Conclusion, ya. Acknowledgement, reference. Jadi singkatan masuk Imrad Plus. Nah, 5 rukun abstrak yang saya pahami ada 5. Nah, jika kita mengenal, saya sering bertemu dengan anak-anak milenial. Dia mengatakan 5 rukun milenialis gitu kan. Yang pertama kan apa? Saya sering menyampaikan tuh di kampus. Coba ada yang jawab, ada yang tahu? 5 rukun milenialis yang selalu ada. Senja katanya. Pertama senja, kedua traveling, ya, ketiga novel, kelima ngopi, keempat ngopi, kelima santuy. Nah, itu kenapa saya mengatakan itu? Ini 5 rukun milenialis. Lihat teman-teman orang-orang milenialis, foto-fotonya di Instagram apa coba. Ya tidak jauh dengan foto senja. Terus traveling, sering jalan-jalan sana kemari.
kemudian sering baca buku-buku yang dimaksud di sini adalah novel. Anak-anak milenial itu novel apa, kartun, anime, atau novel apa. Ngopi di sini adalah apa, nongkrong di apa, di abnormal, di Starbucks, di kafe-kafe milenial gitu. Teman-teman bermain di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Jogja, pasti akan menemukan. Seperti itulah. Dan yang kelima, rebahan, mager, santuy, ya seperti itu. Itu namanya milenial. Nah, dalam konteks sekarang belajar 5 rukun abstrak harus ada. Yang pertama, 5 rukun abstrak. Yang pertama adalah pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian. Harus ada di abstrak. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima adalah kesimpulan. Bukan, maaf. Implikasi. Nah itu, 5 di abstrak. Itu saya pelajari, mayoritas rata-rata abstrak gitu. Cuma dalam konteks jurnal internasional nanti beda lagi. Ya, nah itulah. Ya, di dalam jurnal ini, kebenaran itu dalam jurnal itu tergantung yang melakukan review. Tidak ada kebenaran mutlak. Nanti beda lagi soalnya. Kalau di internasional kadang nggak ada tuh disebutkan metode ini, asal nulis aja ada gitu. Di Indonesia pun kadang gitu. Teman-teman yang suka baca jurnal coba baca. Kadang abstrak itu nggak jelas. Penting penelitian ini apa, tujuannya apa, nggak disebutkan. Main narasi saja langsung hasil gitu. Ada. Nomor 2 itu adalah ini, tujuan. Yang pertama adalah pentingnya penelitian ini untuk apa, atau bisa latar belakang. Yang kedua, tujuan penelitian. Ketiga, metodologi penelitian. Keempat, hasil pembahasan. Dan kelima adalah implikasi. Kita lanjut ya. Kemudian keyword. Yang pertama, dalam internasional. Keyword itu runutannya itu adalah sesuai dengan abjad. Ya, A dulu dari kiri ke kanan itu. Bukan karena mengikuti judul. Pola pendidikan Islam di pesantren Al-Fursan. Keywordnya pola, koma, pendidikan, koma, Islam, koma. Bukan. Tapi dari A, Al-Fursan dulu. Nah, itu contoh yang perlu diketahui. Ini saya baru dapat ketika diskusi dengan salah seorang profesor. Beliau sering ngisi riset. Nah, baru tahu. Saya juga awalnya gitu mengikuti. Keyword asal ngisi. Ternyata enggak sesuai abjad. Itu yang pertama. Oke, lanjut. Yang kedua, introduction. Introduction ini adalah pendahuluan. Di belakang pendahuluan itu ada struktur sistematika. Di belakang itu sebetulnya ada, di belakang layar itu, di tulisan pendahuluan itu ada struktur. Nah, saya tidak akan bahas di sini karena membahas struktur di belakang itu perlu waktu 3 SKS biasanya, introduction itu. Di belakang itu biasanya 3 SKS 150 menit untuk paham. Kita ini kan mengawali dulu, membuka saja. Ada metode, sebutkan metodenya. Ada hasil dan diskusi ya, sebutkan. Ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih, referensi, dan suplementari data. Nah, setiap referensi nanti kita akan melakukan 2. Ada referensi otomatis. Kita tidak usah capek nulis satu-satu. Kita bisa menggunakan Word, menggunakan Mendeley, EndNote ya, atau Zotero. Yang istilah sekarang itu yang digemar itu Mendeley sampai EndNote. Sebelumnya kita mengenal di Word ya. Referensi otomatis. Jadi tidak mesti ngetik satu persatu, enggak. Otomatis. Nah, ini yang belum tahu bagaimana caranya, nanti teman-teman yang kuliah tanyakan saja ke dosennya, yang aliyah tanyakan saja ke gurunya. Tentang referensi otomatis. Daftar isi otomatis ada. Nggak usah capek-capek nulis halaman supaya nggak pusing, nggak. Nah, nanti ini di Kang Isan mungkin tahu beliau. Nah, yang Al-Fursan bisa belajar ke Kang Isan. Lanjut. Ketiga ya, set of the art. Tunjukkan apa yang telah dilakukan ilmuwan lain dalam kajian serumpun. Tunjukkan. Yang sudah dilakukan penulis, tunjukkan apa. Dan apa perbedaannya, ingat ya. Apa yang perbedaan yang ditulis oleh teman. Jangan sampai teman-teman itu menulis yang sudah dilakukan. Nah, untuk apa kalau gitu? Sekarang apa yang belum coba? Coba sekarang yang belum ditulis, coba. Dalam konteks Cianjur. Misalnya Prawatasari. Atau dalam konteks Ki Haji Abdullah Binu, apa yang belum dikaji? Pemikirannya kan sudah, sejarahnya sudah. Coba dalam bentuk sastra bahasa Arabnya. Nah, di sini ada mahasiswa bahasa Arab. Kaji dalam bentuk skripsi, gaya penulisan sastra bahasa Arab Ki Haji Abdullah Binu. Ki Haji Abdullah Binu diakui ini di Mesir itu.
Bahkan salah seorang kedubes dari daerah mana ya, Yordan atau Libanon, pernah ke Indonesia dan itu bertemu Ki Haji Abdullah bin Nuh, dan Ki Haji Abdullah bin Nuh ini diakui bahasa Arabnya itu luar biasa beliau. Bahkan jadi dosen di UI kan. Nah itu ya, itu maksudnya. Jangan sampai sama. Kita lewat. Kita nanti perbanyak diskusi saja. Nah, keempat. Apakah ada kebaruannya? Jangan sampai kita hanya mengikuti nulis lagi yang sudah ada. Kemudian nyatakan keterbatasannya, kita batasi jangan terlalu luas dalam menulis karya tulis ilmiah itu. Dan rekomendasikan penelitian lanjutan itu baiknya seperti apa. Ya, ini saya hanya menyampaikan sedikit penulisan ilmiah ini. Nanti kita akan coba membuat akun ya, penulis lepas dulu yang bisa langsung kita praktek. Ini saya hanya membuka saja. Kelima, menempatkan diskusi ya. Temuannya apa? Kalau sama nih, apa samanya? Kalau beda, apa bedanya? Nanti di bab 4. Yang mau skripsi nih. Atau yang karya tulis ilmiah anak-anak aliyah. Apa bedanya? Contoh, kita mau ngangkat kalau di Persis ada misalnya tokoh Hasan. Kalau di Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan. Kalau di NU misalnya Ki Haji Hashim Asy'ari. Tuliskan. Temuan lain, ada salah satu buku Ki Haji Hashim Asy'ari, biografinya karya anaknya langsung kalau tidak salah. Setelah Ki Hashim wafat, anaknya langsung diterbitkan oleh Tebu Ireng, penerbit Tebu Ireng. Saya dapat bukunya ketika berkunjung ke Jombang. Saya mendapat bukunya, itu luar biasa bagus karyanya. Nah, apa yang kesini kan banyak tuh yang menulis biografi Ki Haji Hashim Asy'ari. Nah, apa bedanya? Kan banyak tuh dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu di situ. Hasan. Banyak kan yang menulis biografinya. Apa bedanya antara satu yang lainnya? M. Natsir. Ada yang terbaru itu karya Pak Ustadz Lukman Hakim ya. Lukman Hakim. Yang tebal itu, yang warna putih. Nah, yang sebelumnya apa yang bedanya dengan M. Natsir karya Ayyub Rosidi, almarhum. Nah, itu maksudnya. Ada apa bedanya, apa samanya. Seperti itu. Dari Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan. Ada apa bedanya? Banyak penulis. Buya Hamka, dan seterusnya. Apa bedanya buku Buya Hamka karya Irfan Hamka dengan buku Buya Hamka karya yang lain? Nah, itu maksudnya. Harus ada bedanya. Ya, kalau menulis. Lanjut. Ini saya nggak menjelaskan ini ya, karena ini hanya membuka saja. Nah, memperkaya referensi. Contoh kalau referensi bagusnya, kalau ilmiah, sekarang itu sudah waktunya jurnal. Buku itu bahkan sudah ditinggalkan ya, tapi nggak apa-apa kalau mau buku uh, untuk menambahkan. Dan maksimal kalau jurnal 10 tahun terakhir. Maksudnya di sini harus dijelaskan ya, jangan sampai salah tafsir. Kalau orang barat itu ini sengaja sebetulnya, supaya buku Turos nggak jadi referensi. Kita merujuk ke dunia barat, berarti Al-Quran, Sahih Bukhari, yang buku-buku karya ulama, salaf dulu, itu nggak diakui dalam konteks barat. Tapi kita jangan. Kalau kita maksud 10 tahun terakhir ini adalah 10 tahun terakhir ini adalah hasil riset, supaya baru. Kenapa kita baca jurnal? Untuk mengetahui ilmu itu sudah sampai mana. Ya, ada yang bertanya tuh, Pak, ngapain sih baca jurnal? Saya belum paham katanya teh. Nah, baca jurnal itu untuk mengupdate keilmuan. Metodologi penelitian itu sudah sampai mana? Pendidikan Islam itu sudah sampai mana? Sudah sampai metodologi mana? Sudah ke mana? Itu ada di jurnal. Pengobatan itu, herbal itu sekarang sudah kemana? Sekarang sedang dikaji dari salah satu orang guru saya, itu dari Kebun Quran, bekerjasama dengan fakultas apa ya, di Unisba, fakultas kedokteran kalau tidak salah, di Unisba, tentang mengembangkan konsep bidara, keilmuan masalah medis dan non medis. Nah, itu bagus tuh. Jadi bukan hanya obat-obatan, kita dibahas sekarang sudah masuk ke non medis, dunia rukiah sudah masuk kan, udah rame. Nah, itu contoh. Lewat ketujuh. Nah, ini Mendeley, Zotero atau Enot. Kita baru belajar Mendeley. Belajar Mendeley ini biasanya perlu 2 pertemuan sampai 3 pertemuan lah. Nah, kedelapan, hindari plagiat. Nah, ini teman-teman masih dicatat ya. Hati-hati. Plagiat maksudnya itu adalah kita mengutip perkataan orang lain tapi tidak dicantumkan namanya. Contoh, menulislah supaya orang di masa depan akan tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Itu saya klaim karya saya. Bukan. Itu karya Ustaz Abdul Somad. Nah, itu plagiat. Nggak boleh. Nggak jujur.
Ya. Kemudian kita mengklaim bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya tidak akan masuk kepada orang yang suka melakukan kemaksiatan. Itu klaim kata kita. Enggak, itu bukan. Itu adalah pernyataan Imam Al-Waqi, gurunya Imam Syafi'i dalam kitab Ta'lim Muta'lim karya Syekh Az-Zanuji. Seperti itu. Ya, jangan main klaim, enggak boleh. Maka solusinya apa? Gunakan parafrase. Apa parafrase? Parafrase itu adalah mengutip dengan kata-kata kita sendiri. Bukan copy paste. Caranya gimana? Gini, supaya nggak pusing. Baca buku, tutup bukunya, mulai menulis. Tidak buku dengan terbuka. Kalau buku terbuka sedang mengetik, itu biasanya suka lihat lagi gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini cara mengutip, nanti ada belajar tentang cara mengutip. Ya. Perlu merujuk kepada sumber yang pertama, bukan sekunder. Kalau ada buku sumber pertama, bahasa Arab, itu lebih bagus. Nah, kalau sulit, terjemahan. Nah, terjemahan itu namanya sekunder. Nah, bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab, silakan perbanyak menulis. Terjemahkan saja itu buku-buku bahasa Arab untuk latihan. Itu ya, contoh. Nah, itu paling sedikit berkaitan dengan 8. Nanti saya sekarang coba lihatkan struktur yang lain. Silakan sekarang sambil diskusi saja, moderator, supaya tidak saya bicara sendiri. Atau mau menambahkan yang lain, silakan. Silakan. Bisa di suara atau chat ya. Silakan saya kembalikan dulu ke moderator sambil saya membuka yang lainnya. Baiklah, jazakallah khair kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mungkin langsung saja ke acara sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, diaktifkan mikrofonnya.